dari Humas itu adalah melakukan pengelolaan informasi dan pelayanan informasi publik, menjalankan fungsi-fungsi kehumasan kepada masyarakat. Nah, itu termasuk bagaimana kita membangun citra lembaga yang positif. Nah, berdasarkan visi itu kemudian kita mulai bergerak. Mulai bergerak itu artinya bagaimana pertama kita menciptakan sistem ataupun media yang akan kita gunakan untuk bisa menjadi jembatan komunikasi kita dengan masyarakat. Podcast Pojok Kerja 43. Apa? Poker? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk sahabat-sahabat Bawaslu Jakarta Utara dimanapun kalian berada. Saya Dimas, hari ini akan menjadi host podcast Pojok Kerja 43 Bawaslu Jakarta Utara, Motivation, Education, dan Inspiration. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, cantik, pintar, dan expert di bidangnya. Nah, kita kali ini sahabat-sahabat Bawaslu Jakarta Utara akan membahas terkait kehumasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta bersama bintang tamu kita, Ibu Siti Hovifah. Nah, saya panggilnya Ibu, Kakak, atau Teteh? Boleh panggil Teteh? Teteh ya? Saya orang Banten ya, aslinya. Banten. Oke. Oh, jadi Teh Opi ini asli Banten ya, Teh? Baik, untuk sekedar informasi untuk sahabat-sahabat Bawaslu Jakarta Utara, Teh Opi ini anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan Koordif Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga. Nah, sekedar informasi nih biar sahabat-sahabat tahu juga nih lebih dekat lagi dengan Teh Opi. Ini Teh Opi sudah menekuni kepemimpinan itu sejak 2006. Oh, saya masih kuliah ini, Teh. Jadi Teteh udah menekuni kepemimpinan, saya masih belajar ini. Jadi saya akan menggali pengalaman Teteh ini. Nah, dan beliau juga lulusan S2 UI ya. Kalau boleh tahu jurusan apa S2 ini? Saya jurusan Ilmu Komunikasi. Ilmu Komunikasi, Iya. Cocok. Berarti Ibu ya dengan Koordif Ibu sebagai kehumasan ini sangat luar biasa. Baik, Ibu gimana keadaannya? Oh, sehat. Semakin sehat karena dipuji-puji terus dari tadi. Alhamdulillah. Selamat datang Ibu di Bawaslu Jakarta Utara. Semoga Ibu dan keluarga dalam keadaan sehat ya Bu ya. Amin, di era amin. pandemi Terima ini. kasih. Ya, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab nih Bu. Nah, ini sahabat-sahabat Bawaslu juga penasaran nih. Apa sih kehumasan itu nih Bu? Ini ada beberapa pertanyaan nih Bu yang saya akan bacakan. Nah, ini kan banyak sekali nih Bu, masyarakat publik belum begitu mengenal urgensi serta peran dan fungsi kehumasan pada lembaga kepemiluan seperti di Bawaslu gitu ya Bu ya. Iya. Nah, Ibu bisa nggak memperkenalkan kepada mungkin sahabat-sahabat Bawaslu Jakarta Utara yang sedang menyaksikan podcast ini? Oke, wah, mulai dari mana ya? Dari ini dulu. Oke. Pertama mungkin saya boleh. Nah, ini salah satu fungsi humas itu adalah menyampaikan informasi yang benar. Contohnya tadi di awal, jadi untuk provinsi dengan 7 orang anggota, itu divisinya sekarang hanya divisi hubungan masyarakat. Karena hubungan antar lembaga itu dikembalikan ke divisi pengawasan. Jadi mulai dari situ. Nah itu kita belajar dari situ, salah satu fungsi humas itu ya pertama selain untuk meningkatkan citra lembaga, kita juga harus menginformasikan beberapa hal terhadap masyarakat, termasuk misalnya tugas pokok dan fungsi kelembagaan, kewenangan kita, kerja-kerja kita, gitu. Itu juga bagian dari tugas dan fungsi kehumasan itu sendiri, gitu. Bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya kalau sekarang kan kita sudah mau menjelang pemilu serentak di tahun 2024. Perlu kita ketahui bahwa salah satu tugas Bawaslu adalah melakukan pengawasan. Di dalamnya juga adalah ada pencegahan. Nah, untuk pencegahan kita akan melakukan sosialisasi sebanyak-banyaknya. Salah satunya melalui platform media sosial seperti ini gitu. Nah, saya sangat mengapresiasi Bawaslu Jakarta Utara karena sudah mulai bergerak untuk merengkuh menjadi jembatan informasi gitu ya kepada masyarakat, yang menjembatani antara Bawaslu Jakarta Utara dengan masyarakat. Tentu saja kontennya nanti terkait dengan pengawasan kepemiluan gitu. Nah, gini nih Bu, ini kan tadi Ibu nyebut ya bahwa kita itu sudah memang tahun 2024 itu akan diadakan pemilu serentak, itu sudah disahkan ya Bu ya. Iya. Dan benar-benar akan dilakukan di 2024 nih Bu Iya. ya. Nah, langkah apa dan persiapan apa sih Bu kehumasan Bawaslu itu untuk mendekatkan komunikasi dengan masyarakat
serta meningkatkan partisipasi masyarakat, karena bagaimanapun kita harus merangkul masyarakat gitu. Oke. Jawabannya agak lebih panjang dari pertanyaannya ya, nggak apa-apa. Kita mulai dari pertama, humas itu kan tadi sudah saya sampaikan fungsinya antara lain menjadi jembatan informasi antara Bawaslu kita sebagai lembaga pengawas dengan masyarakat gitu. Terus yang kedua, kita bagaimana menjalin ataupun kita bukan menjalin ya, menjaga dan membangun citra lembaga kita. Kita mau lembaga kita itu dikenal sebagai apa? Nah, itu kita bisa melalui dengan berbagai platform itu ya, media sosial maupun media informasi yang kita punya, yang kita bisa sampaikan kepada masyarakat. Yang ketiga tuh yang ingin saya sampaikan tadi kelewat di depan, itu kita itu kan lembaga negara, lembaga publik yang punya kewajiban untuk menyampaikan informasi tentang lembaga kita, aktivitas lembaga kita kepada masyarakat gitu. Jadi sebagai humas itu tugas kita juga menyampaikan informasi publik mengenai lembaga kita kepada masyarakat, kan seperti itu. Terus persiapan tadi ya. Ya. Oke, persiapan humas. Kita tentu tidak sebagai lembaga negara kita punya yang namanya visi dan misi gitu. Visi Bawaslu secara keseluruhan adalah menjadikan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara yang terpercaya gitu kan. Salah satunya itu. Nah, kita mendukung itu humas. Bagaimana sebuah lembaga bisa terpercaya, bisa menarik trust masyarakat, itu salah satunya adalah bagaimana kita mampu untuk kemudian membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Kita bisa bersikap transparan dengan masyarakat, kita akuntabel dengan kerja-kerja kita gitu. Jadi masyarakat bisa dengan mudah mengetahui kerja-kerja kita itu apa saja gitu kan. Terus mereka bisa dengan mudah mengakses gitu. Kita jadi memberikan peningkatan layanan dan informasi. Itu tujuan besar ataupun visi dari Bawaslu di DKI Jakarta gitu. Nah, visi itu kemudian kita turunkan ke dalam visi di humas itu sendiri. Kalau di dalam Perbawaslu 3 tahun 2020 terkait dengan tata kerja dan pola hubungan itu sudah jelas. Salah satu beberapa tugas dari humas itu adalah melakukan pengelolaan informasi dan pelayanan informasi publik, menjalankan fungsi-fungsi kehumasan kepada masyarakat. Nah, itu termasuk bagaimana kita membangun citra lembaga yang positif. Nah, berdasarkan visi itu kemudian kita mulai bergerak. Mulai bergerak itu artinya bagaimana pertama kita menciptakan sistem ataupun media yang akan kita gunakan untuk bisa menjadi jembatan komunikasi kita dengan masyarakat. Nah, untuk bisa kemudian kita memilih media mana yang cocok dengan masyarakat yang mana, itu juga perlu perenungan khusus ya, perlu diskusi yang mendalam juga. Kita mau segmen pasarnya yang seperti apa? Kalau misalnya segmen masyarakat yang kita sasar itu adalah kisaran anak-anak muda, nah kegiatan ataupun platform seperti ini mungkin menjadi sesuatu yang lebih relevan dengan mereka gitu. Nah, itu mungkin salah satu strategi yang bisa kita lakukan, membuat platform atau media yang bisa atau yang cocok dengan segmen pasar yang akan kita sasar tersebut gitu. Itu dulu mungkin ya. Apalagi silakan aja digali. Nah, ini Teh ini mungkin biar sahabat-sahabat Bawaslu Jakarta Utara juga tahu nih Teh, terkait kendala nih Teh. Biasanya kan pasti adalah kendala untuk menarik partisipasi masyarakat. Biasanya apa sih Teh kendala-kendalanya? Kalau kita bicara kendala ya, kalau saya klasterkan ada dua. Pertama kendala internal, kedua kendala eksternal gitu. Tapi saya nggak suka nganggap itu kendala ya. Kita pakai bahasanya lebih positif, positive vibes gitu ya. Jadi kita anggap sebagai sebuah tantangan gitu. Oke, tantangan ya. Jadi tantangannya itu ya ada dua, internal dan juga eksternal gitu. Kalau yang internal yang masih menjadi tantangan kita bersama tentu saja adalah masalah yang sering muncul itu adalah sarana dan prasarana. Itu penting itu. Sarana dan prasarana itu menjadi salah satu penunjang berjalan dengan lancar atau tidak kegiatan-kegiatan kita yang terkait dengan
kehumasan ini gitu. Karena kalau kita mau bikin platform semacam podcast, kita butuh alat-alatnya kan gitu ya. Kalau kita mau bikin platform yang lain, kita tentu butuh misalnya komputer ataupun laptop yang memadai seperti itu. Tapi itu masih sampai saat ini sedikit demi sedikit tantangan itu bisa kita lewati bersama gitu ya. Kita kan dari tahun 2019 apa 20 ya kita mulai ada kegiatan media sosial dan sebagainya ini. Terus yang selanjutnya yang kedua itu adalah SDM. Ada sarana prasarana lengkap, SDM-nya tidak ada, nggak jalan. Ya, sarana prasarana nggak lengkap, SDM-nya ada, insya Allah jalan. Nah, gitu. Yang sudah berjalan ya seperti itu, sarana prasarana mungkin belum lengkap, tapi SDM-nya sudah ada, sudah berjalan. Tapi berjalannya memang belum maksimal gitu. Nah, salah satu upaya yang selalu dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta adalah how to overcome gitu ya permasalahan ini yang internal khususnya kita pertama untuk SDM kita melakukan peningkatan kapasitas sering sekali dan kita juga men-encourage mendorong teman-teman di Bawaslu Kabupaten Kota untuk melakukan hal yang sama melakukan semacam peningkatan kapasitas. Ada beberapa hal yang mungkin terkait dengan kepentingan kita sebagai humas SDM seperti apa yang kita butuhkan gitu. Antara lain yang paling mendasar itu adalah kita biasanya perlu orang yang bisa menulis berita, bisa membuat caption yang menarik gitu. Karena menulis berita sama menulis caption ternyata butuh keterampilan, butuh usaha yang juga lumayan lah gitu ya untuk bisa menciptakan atau membuat sebuah tulisan yang menarik untuk dibaca selain informatif tentu saja. Nah, yang selanjutnya yang kedua, kalau tadi kan apa tadi yang pertama? Peran. Enggak, yang pertama tuh tadi saya SDM. Iya, SDM. saya sedang kalau di sini dapat bocoran dari luar. Ya. Jadi saya interaksinya dengan teman-teman di luar juga ya. Oh, saya belum nyapa teman-teman ini, sahabat-sahabat Bawaslu Jakarta Utara. Sapaannya apa? Sapaannya apa? Sahabat poker. Oh, sahabat poker. Salam kenal untuk sahabat poker. Dari saya Siti Khofifah, tapi biasa panggilnya Opi. Jadi tadi ada dua ya, internal dengan eksternal. Kalau yang internal tadi ada yang masalah sarana prasarana dan juga SDM. SDM itu kita melakukan peningkatan kapasitas gitu kan. Yang kedua, yang pertama tadi internal, yang kedua adalah masalah eksternal. Kalau yang sifatnya eksternal sih nggak terlalu seperti yang kita hadapi di internal gitu ya. Karena kalau eksternal kan sebenarnya tergantung dari kita sendiri. Kalau kita bisa lebih aktif untuk bisa mengajak mereka, tentu saja dengan media yang cocok, yang pas gitu ya. Jangan sampai kemudian anak muda kita pakainya, kalau sekarang tuh FB itu kan nggak anak muda ya. Itu udah seangkatan saya kalau misalnya kayak gitu itu. Nah, itu kita bikin untuk yang eksternal itu kita membuat kita salah satu strateginya untuk bisa mencapai atau menjangkau mereka itu tentu dengan media-media yang juga sesuai dengan target sasaran tersebut gitu. Kalau kita mau ketemunya siapa yang lebih serius gitu kan, orang-orang yang suka baca, kita siapin jurnal misalnya tentang Bawaslu dan sebagainya gitu. Kalau kita mau ketemu anak-anak pemilih pemula, medianya ya harus YouTube mungkin ya, Instagram, TikTok gitu ya. Terus kalau sekarang Reels ya, Reels gitu. Nah, ini semoga nanti Bawaslu Jakarta Utara juga semakin banyak produk-produk yang inovatifnya gitu. Itu dulu ya. Baik, nih Teh Opi, ini kan kita sedang menghadapi pandemi COVID nih Teh. Aduh, banyak sekali kan dari PPKM level 1 sampai level 3, tahun kemarin kita sempat ke level 4. Nah, strategi apa sih yang perlu dipersiapkan kehumasan Bawaslu dalam menyampaikan informasi melalui sarana digital yang masif nih Bu, yang bisa banyak diakses
mungkin oleh masyarakat gitu loh Bu, di era pandemi nih Bu. Ya, pas ini. Pertanyaannya mengingatkan saya kenapa kemudian ada banyak platform media sosial yang dibangun oleh Bawaslu Provinsi dan juga Bawaslu Kabupaten Kota. Jadi sejarah awalnya gitu, mungkin kita bicara sejarah awal yang membuat ini mungkin para sahabat poker semua perlu tahu juga bahwa insya Allah Bawaslu se-DKI Jakarta, Bawaslu Kota se-DKI Jakarta itu sudah mempunyai platform media sosial yang lumayan lengkap lah ya. Mulai dari YouTube ada, Twitter, terus kemudian Instagram gitu, Facebook itu ada gitu. Itu dibangun atau diinisiasi tahun 2019 yang kemudian bergerak cepat, artinya dalam konteks pengembangan konten di media sosial tersebut pada saat pandemi. Jadi pada saat pandemi itu kan kita tidak bisa lagi melakukan sosialisasi yang sifatnya tatap muka gitu. Nah, kemudian itu menjadi semacam bukan blessing in disguise ya. Kita harus mencari strategi ketika kita tidak bisa bertemu orang banyak gitu. Waduh, harus bagaimana nih gitu kan. Nah, akhirnya harus bagaimana dengan kondisi pandemi, tidak bertemu banyak orang dan tidak ada anggaran gitu untuk bisa melakukan hal-hal tersebut gitu. Akhirnya kemudian kita inisiasi dengan membuat media sosial Bawaslu Provinsi. Terus kemudian Bawaslu Provinsi juga menginstruksikan ke Bawaslu Kabupaten Kota untuk melakukan hal yang sama, membuat platform media sosial tersebut gitu. Nah, di media sosial itu kemudian kita buat konten-konten. Jadi memang baru bergerak di akhir tahun 2020 lah ya. Pandemi itu 2020. Tahun Februari ya. Berarti kita ya 2020 lah, sejak 2020 sampai sekarang gitu. Kita melakukan pengembangan konten yang sifatnya edukasi, informasi gitu kan, dan juga komunikasi. Jadi KIE lah. KIE itu komunikasi. Komunikasi itu artinya kita ingin masyarakat itu masih tetap aware, masih tetap ngeh, oh ternyata Bawaslu masih ada loh. Apalagi kan di Bawaslu DKI itu kan tidak ada pilkada. Tidak ada pilkada pada tahun itu, tahun 2020, sementara kan di tempat lain kan ada gitu. Terus itu kan menjadi sorotan masyarakat. Itu ngapain aja sih? Gitu. Nah, itu yang kita lakukan. Pertanyaan-pertanyaan itu yang kemudian memicu kita untuk kemudian membuktikan oh kita meskipun tidak ada pilkada, kita tetap melakukan beberapa kegiatan, salah satunya dengan persiapan-persiapan menyambut pilkada serentak nanti gitu. Itu menjadi salah satu exit strategi pada saat pandemi kemarin untuk tetap jadi komunikasi ke masyarakat. Terus kita informasi, tadi kan komunikasi ya, I-nya kan informasi. Nah, informasi itu artinya gini, ada banyak kegiatan yang kita lakukan, ada banyak hal yang kita lakukan. Bagaimana masyarakat bisa tahu kalau kita melakukan hal tersebut, kecuali kita melakukan informasi, memberikan informasi kepada mereka gitu. Nah, itu caranya apa? Gimana ini kok? Caranya gimana nih? Kita selama ini website mungkin punya gitu kan, tapi website punya tidak semua orang buka website gitu ya. Orang lebih suka sekarang yang simple-simple, semacam short di YouTube gitu. Itu kan orang gampang lihat ya, short terus YouTube terus Instagram gitu, story dan TikTok ya, iya. TikTok juga gitu. Orang lebih sering di situ. Jadi kita mencoba untuk membuat hal tersebut. Pertama isinya tentang kegiatan-kegiatan kita, menginformasikan kegiatan-kegiatan kita. Terus selanjutnya juga karena KIE ya ada edukasinya juga, kita membuat konten untuk masyarakat terkait dengan mengedukasi, mendidik masyarakat, menginformasikan kepada masyarakat tentang Bawaslu, tentang pengawas pemilu. Tugasnya apa saja, kewenangannya apa saja, terus masing-masing divisi itu ngapain aja kan kayak gitu. Itu ada, kita bikin konten berseri. Itu kalau tahun 2021 itu setiap hari Jumat. Muncul setiap hari Jumat dalam bentuk poster, video, TikTok, short atau apa gitu ya, semuanya kita sampaikan, kita berikan melalui media sosial yang kita punya itu. Kalau tahun 2020 kalau di Bawaslu Provinsi DKI ada namanya Pojok Bincang Waslu. Oh, Pojok Bincang. Iya, Pojok Bincang Pengawasan
Pemilu gitu. Jadi di situ semua stakeholders kita undang untuk jadi narasumber gitu. Itu nanti kita bikin juga podcastnya sama, podcast Pojok Encang Waslu nanti. Iya, kita tetap abadikan itu, bersejarah ya. Soalnya di tengah pandemi dia muncul kan, gitu. Jadi ya itu upaya-upaya ataupun cara yang kita lakukan ya, pengawas pemilu. Pengawas pemilu itu kalau semakin kepepet, sepertinya kreativitasnya semakin ini ya muncul gitu ya. Tiba-tiba punya ide ini, punya ide itu kan gitu. Nah, ini sahabat poker Bawaslu Jakarta Utara nih, ini ada sedikit informasi juga bahwa Bawaslu Provinsi DKI itu pernah mendapatkan award ya Bu ya? Beberapa kali ya? Iya, terkait kehumasan ya Bu ya? Pertama terkait dengan keterbukaan informasi publik yang PPID itu dari tahun 2020-2021 kita dapat peringkat 10 besar ke-8 dan yang 15 besar itu artinya ininya sama ya, penilainya sama 15 provinsi itu kita masuk di dalamnya. Kehumasan juga kita bagus, kemarin mendapat apresiasi dari Bawaslu RI. Tahun 2020 di akhir tahun 2021 terkait dengan pengelolaan media. Alhamdulillah. Wah, jadi, senang kalau diapresiasi kan senang kita. Jadi sahabat-sahabat Bawaslu tidak perlu meragukan bintang tamu kita lah ini. Nah ini terakhir nih Bu, nih. Ini bintang tamunya mewakili tim ya, nggak bisa kerja sendiri saya. Betul. Nah ini terakhir nih Bu, tadi kan Ibu sudah menjelaskan mendapatkan award nih. Nah apa sih Bu kiat-kiat Ibu untuk Bawaslu Jakarta Utara? Siapa tahu Jakarta Utara itu menular lah mendapatkan award gitu. Kiat-kiat ya. Apa ya kiat-kiatnya? Pertama, kreativitas. Percaya diri dengan kreativitas yang akan dibuat. Kan gitu. Pede aja gitu. Harus punya ciri khas. Jakarta Utara ini ciri khasnya apa gitu kan? Nanti kalau misalnya podcast poker ini akan dijadikan ciri khas, itu bisa bagus kan? Terus yang ketiga nih, konsistensi. Konsisten ya. Harus konsisten. Karena itu yang jadi salah satu penilaian itu masalah konsistensi. Misalnya kalau podcast ini mau seminggu sekali atau 2 minggu sekali, nah itu tetap harus konsisten. Itu jadi tolak ukur juga biasanya gitu. Biasanya itu ya, apalagi ya? Yang kompak aja lah. Kompak ya. Iya. Saling membantu. Harus percaya diri mengembangkan potensi-potensinya gitu. Anak muda ini kan di Jakarta Utara anak muda nih, termasuk yang nonton poker mungkin kebanyakan anak muda ya. Kaum milenial. Iya. Kalau milenial tuh saya. Kaum milenial. Iya. Kalau sekarang tuh generasi alpha. Kalau nggak salah ya. Iya gitu. Jadi biasanya kreativitasnya itu out of the box. Iya. Jadi kadang-kadang orang tua kayak kami ini nggak kepikiran. Anak-anak muda itu suka kepikiran. Nah itu mungkin juga bisa digali ya. Nanti diajak ngisi juga mereka maunya gimana ya pemilu itu apa sih pemilu mereka kan kayak gitu. Itu menarik sebenarnya. Nah oke, sahabat poker, kita ada sesi seberapa dekat nih Teh. Jadi nanti saya akan menyebut divisi dan lembaga Bawaslu apanya. Nah nanti Teteh tinggal menjawab 3 kata aja nih. Sangat baik, kurang baik. Gitu ya Teh ya. Seberapa dekat nih Teh sesinya? Waduh, saya ditodong. Gimana ini Pak Ketua? Saya tapi ini ya, ini jadi buah si malakama loh sebenarnya kalau nanya gitu. Karena saya orangnya objektif. Objektif ya. Ya mungkin nggak apa-apa ya Teh ya. Nggak apa-apa karena kan kita Bawaslu itu harus mungkin bisa menjadi acuan untuk Bawaslu yang lain gitu. Oke, apa tadi? Seberapa baik, sangat baik, tidak baik. Oke. Saya pilih perlu ditingkatkan. Apa? Jangan tidak baik tapi perlu ditingkatkan. Boleh. Oke, Teopi sepakat perlu ditingkatkan. Kita ganti ya, sahabat-sahabat poker. Divisi Humas Bawaslu Jakarta Selatan. Sangat baik. Divisi Humas Bawaslu Jakarta Timur. Sangat baik. Divisi Humas Bawaslu Jakarta Barat. Baik.
Divisi Humas Bawaslu Kepulauan Seribu Cukup. cukup. Berarti perlu ditingkatkan gitu atau gimana nih Teh? Perlu ditingkatkan. Perlu ditingkatkan, oke. Divisi Humas Bawaslu Jakarta Utara. Antara cukup dengan baik apa tuh? Perlu ditingkatkan lah. Perlu ditingkatkan. Ya, ini buat jadi catatan kawan-kawan juga di Bawaslu Jakarta Utara. Perlu ditingkatkan ya Teh ya? Perlu ditingkatkan. Perlu ditingkatkan. Tapi untuk konten-konten sudah baik. Wah, alhamdulillah. Artinya konsistensi dan konten yang sudah ini kan yang konten yang berkala itu sudah sangat baik karena konsisten. Oke. Nah, tapi tambahan podcast YouTube-nya kayaknya belum ya. Belum. Kurangnya itu aja, YouTube-nya belum kalau nggak salah. Itu aja. Yang lainnya kalau apple to apple misalnya kita menilai Instagram semua baik. Semua baik. Oke. Karena semuanya tertata, kontennya konsisten semua. Iya. Kayak gitu. Betul. Cuman masalahnya ini kan lengkap enggaknya gitu ya. Iya, betul. Nah, ini sesi terakhir. Oke. Sesi terakhir kata-kata. Jakarta Barat nggak ditanya? Udah tadi. Jakarta Pusat kan ditanya? Oh iya, satu lagi sahabat, lupa saya. Divisi Humas Bawaslu Jakarta Pusat. Jakarta Pusat baik. Baik, luar biasa Teopi. Nah, ini sesi terakhir nih Teopi. Nah, mungkin sahabat-sahabat poker Jakarta Utara juga ingin kata-kata motivasi dari Teopi nih, biar bagaimanapun kan masyarakat juga harus mengenal lebih dekat dengan Teopi. Nanti jangan lupa juga sahabat poker Jakarta Utara untuk subscribe, komen, like, dan share channel-channel YouTube, baik YouTube, Instagram, Facebook, maupun Twitter Bawaslu Provinsi DKI nanti akan tertera di sini nanti. Terima kasih. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and channel podcast Poker 43 ini. Kalian boleh nanya-nanya di komentar nanti yang ingin mengenal lebih dekat dengan TOP ini, silakan dipersilakan. Nah, silakan Teh, kata-kata motivasi. Kata motivasi apa ya? Orang tua ini sukanya memang nasehatin ya. Jadi mohon maaf ya untuk yang generasi alfa. Kalau misalnya ini terkesan menasehati. Kalau di dunia kehumasan, di dunia hubungan masyarakat ini, yang menjadi tolak ukur itu adalah masalah kreativitas. Jadi be yourself. Setiap orang itu unik, setiap daerah itu unik, setiap wilayah itu unik gitu. Cuman bagaimana bisa mengekspos keunikan masing-masing daerahnya tersebut gitu. Intinya satu ya, harus percaya diri. Percaya diri dengan apa yang dilakukan. Oke. Nah, gitu. Jadi kalau mau ngomongnya cepat, mau ngomongnya pelan, santai aja. Pede aja gitu. Pede aja. Dikembangkan dengan pesan tentu saja dari saya itu adalah masalah untuk konten, karena kita sebagai lembaga negara, lembaga publik yang dibatasi oleh regulasi, kita harus patuh pada regulasi dan undang-undang gitu. Kita harus tahu mana yang harus disampaikan kepada masyarakat, mana yang informasi yang dikecualikan. Yang tidak bisa kita sampaikan kecuali melalui sengketa informasi misalnya seperti itu. Yang lainnya improve yourself aja. Improve. Baik, kita akhiri bincang-bincang santai kita dengan TOP yang sangat luar biasa, sangat informatif. Baik TOP, terima kasih atas kedatangan TOP di sini, dan terima kasih juga atas sambutan kata motivasinya yang sangat luar biasa TOP. Nanti kalau nanti ada kesempatan kita ketemu lagi untuk berbincang lebih dalam lagi tentang kehumasan. Boleh. Baik, kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.